Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa meyakinkan jutaan orang bahwa sekolah adalah penipuan, sementara di saat yang bersamaan ia menjual sebuah sekolah lain dengan biaya puluhan juta rupiah? Sekolah itu scam. Sebelum kalian ngetik isi otak IQ 78 kalian, tonton videonya sampai habis dan di sini gue akan kasih tahu kenapa menurut gue sistem sekolah itu adalah scam. Kita hidup di sebuah distopia digital, di mana kesuksesan tidak lagi diukur dari kontribusi nyata, melainkan dari seberapa keras Anda berteriak di depan kamera, seberapa mengkilap mobil yang Anda parkirkan, dan seberapa berani Anda menghina kemapanan. Selama beberapa tahun terakhir, satu nama telah menjadi simbol dari mimpi liar generasi Z di Indonesia. Sosok yang berdiri di atas mimbar algoritma, memproklamirkan dirinya sebagai nabi kebebasan finansial. Ia yang berkata bahwa pergi ke gym adalah aktivitas orang bodoh, dan sistem pendidikan kita hanyalah sebuah scam terbesar dalam sejarah. Namun, sejarah manusia selalu mengajarkan satu pola yang tak terelakkan. Semakin tinggi sebuah monumen dibangun di atas pondasi arogansi, semakin keras pula suaranya ketika ia runtuh. Menurut gue, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Untuk memahami badai yang sedang terjadi hari ini, kita harus mundur sejenak ke titik nol. Kita harus mengenal siapa sebenarnya arsitek di balik kekacauan ini, Timothy Ronald. Lahir di tahun 2000, Timothy bukanlah sekedar influencer biasa. Dia adalah sebuah fenomena. Narasi hidupnya adalah naskah sempurna dari perjalanan hero's journey modern. Dari seorang remaja yang gagal berjualan pomade dan sodotan stainless, bangkit menjadi triliuner muda dengan valuasi kekayaan yang fantastis. Di usianya yang baru menginjak awal 20-an, ia telah memiliki segalanya yang didambakan dunia materialistik. Saham di Holy Wings, koleksi supercar McLaren dan Porsche, hingga mendirikan Akademi Kripto, sebuah institusi yang ia klaim sebagai gerbang menuju kekayaan bagi siapa saja yang mau berpikir berbeda. Ia membangun citra sebagai sosok yang tak tersentuh. Dengan retorika yang agresif, ia menantang status quo. Ia membeli saham bank besar, ia memamerkan profit ribuan persen, dan ia menciptakan sebuah kultus kepribadian yang kuat. Bagi para pengikutnya, Timothy bukan hanya mentor, dia adalah bukti hidup bahwa jalan pintas itu ada. Namun, di balik kilau citra Raja Midas tersebut, tersimpan retakan-retakan halus yang selama ini tertutup oleh riuh tepuk tangan. Retakan itu kini melebar menjadi jurang. Sebuah anomali muncul, bukan dari kompetitor bisnis, bukan dari pemerintah, melainkan dari bayang-bayang anonimitas. Sebuah akun misterius bernama Skyholic muncul ke permukaan, membawa serta kotak Pandora yang berisi data, tuduhan, dan rahasia yang mengancam untuk meruntuhkan singgasana sang raja. Tuduhan penipuan, kerugian member yang mencapai miliaran rupiah, hingga jejak digital yang menghubungkan narasi ini dengan hantu masa lalu bernama Indra Kents. Apakah Timothy Ronald benar-benar seorang jenius investasi, ataukah ia hanyalah pemain teater yang sedang kehabisan naskah? Dan siapakah sebenarnya Skyholic ini? Apakah dia pahlawan kesiangan, atau justru paus lain yang sedang ingin memangsa sesamanya? Siapkan logika Anda, karena kita akan masuk ke dalam labirin fakta yang tidak menyenangkan. Kalian tahu ya, si TR ini merupakan suatu influencer yang sangat terkenal. Nah, saya melihat dia dari Instagram, dari cara dia flexing segala macam, kaya dari kripto, cepat, terus bisa beli mobil mewah dalam usia muda. Nah, itu saya tergiur. Maka dari itu saya... Sebuah kekaisaran jarang runtuh karena serangan dari luar benteng. Seringkali kehancuran dimulai dari bisikan di dalam dinding istana. Dalam kasus Timothy Ronald, bisikan itu bernama Skyholic. Muncul entah dari mana, akun anonim ini tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa narasi yang sangat spesifik dan serangan yang terukur.
Skyholic tidak hanya sekedar hater yang berkomentar kasar. Ia memposisikan dirinya sebagai whistleblower, peniup fluid yang ingin mengungkap apa yang ia sebut sebagai kebusukan di balik layar akademi kripto. Tuduhan utamanya sangat serius, dugaan penipuan massal. Laporan menyebutkan bahwa banyak member akademi kripto yang telah membayar biaya keanggotaan fantastis, mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah, justru mengalami kerugian finansial yang masif atau rungkat. Mereka yang awalnya dijanjikan edukasi fundamental, diduga terjebak dalam skema pump and dump ketika sang mentor memberikan sinyal untuk membeli atau menahan aset atau hold, harga justru anjlok. Disinilah letak masalahnya. Dalam dunia investasi, kerugian adalah hal lumrah. Namun narasi berubah menjadi dugaan manipulasi ketika sang mentor dianggap cuci tangan. Skyholic menyoroti bagaimana Timothy seolah lepas tanggung jawab dengan dalih bahwa keputusan investasi ada di tangan individu. Sementara di sisi lain, ia terus mempromosikan gaya hidup mewah yang didapat dari industri yang sama. Situasi semakin memanas ketika Skyholic mengungkap sebuah manuver korporasi yang mencurigakan. Data menunjukkan adanya perubahan kepemilikan saham dan pengurus di PT yang menaungi akademi kripto. Nama Timothy Ronald dan rekannya, Kalimasada, yang seharusnya menjadi wajah utama, dikabarkan menghilang dari dokumen legal perusahaan, digantikan oleh inisial lain. Manuver ini memicu spekulasi liar. Apakah ini strategi exit plan, sebuah upaya untuk memutus rantai hukum jika sewaktu-waktu badai tuntutan datang menerjang? Namun misteri terbesar bukanlah pada apa yang diungkapkannya, melainkan siapa yang mengungkapkannya. Siapakah Skyholic? Jejak digital membawa kita pada sebuah teori konspirasi yang cukup mengerikan. Netizen yang jeli menemukan bahwa akun Skyholic memiliki rekam jejak interaksi masa lalu yang sangat intim dengan lingkaran dalam Indra Kents, mantan Crazy Rich yang kini mendekam di penjara. Komentar-komentar lama yang bernada mesra kepada Vanessa Kong, tunangan Indra Kents, serta pola interaksi yang sangat spesifik memicu dugaan bahwa Skyholic mungkin adalah tangan dari Indra Kents sendiri, atau setidaknya orang kepercayaannya yang sedang melakukan balas dendam. Mengapa balas dendam? Karena di masa kejayaannya, Timothy pernah secara terbuka menyindir para afiliator binary option seperti Indra Kents, menyebut mereka murah dan menipu. Apakah ini adalah serangan balik dari masa lalu? Sebuah perang antar raja yang satu di balik jeriji besi dan satu lagi di atas tahta emas? Atau ada kemungkinan lain yang lebih pragmatis, bahwa Skyholic sebenarnya adalah representasi dari kemarahan kolektif para paus whales kripto lain yang merasa terganggu dengan dominasi Timothy. Terlepas dari siapa sosok di balik topeng tersebut, satu hal yang pasti, citra Timothy Ronald kini sedang diuji. Dari tuduhan sapioseksual yang menyerang ranah pribadinya, hingga dugaan scam yang menyerang integritas bisnisnya. Kita sedang melihat sebuah dekonstruksi karakter secara real time, dan dalam era digital, ketika perkembangan publik runtuh, nilai valuasi triliunan rupiah bisa menguap lebih cepat daripada embun di pagi hari. Drama antara Timothy Ronald dan Skyholic ini bukanlah sekadar gosip selebriti finansial. Ini adalah cerminan dari fenomena sosial yang jauh lebih besar di negara kita. Kita sedang menyaksikan sebuah siklus yang terus berulang. Dulu kita punya kasus First Travel, lalu binary option dengan Indra Kents dan Doni Salmanan. Dan sekarang, badai serupa sedang mengguncang dunia edukasi kripto. Wajahnya berganti, metodenya berevolusi, tapi psikologi dasarnya tetap sama, keserakahan dan keputusasaan.
Banyak dari kita yang terjebak dalam ilusi bahwa kesuksesan bisa di copy-paste, bahwa dengan membayar belasan juta untuk sebuah kelas atau dengan mengikuti sinyal dari seorang dewa di internet, kita bisa melompati proses berdarah-darah yang namanya perjuangan. Timothy Ronald, terlepas dari segala kontroversi dan dugaan yang melingkupinya, adalah produk dari zaman ini. Ia menjual apa yang paling laku di pasar, harapan. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, wajar jika rasa kecewa berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Apakah Timothy bersalah? Biarkan hukum dan waktu yang membuktikan validitas tuduhan-tuduhan tersebut. Apakah Skyholic adalah pahlawan atau hanya pemain lain dalam papan catur yang sama? Kita belum tahu pasti. Namun, pelajaran terbesar malam ini bukan tentang mereka. Pelajaran ini adalah untuk Anda, saya, dan kita semua. Di era informasi yang banjir bandang ini, skeptisisme adalah pelampung Anda. Jangan pernah menaruh nasib finansial Anda 100% di tangan orang lain, seberapa meyakinkannya pun mereka bicara, atau seberapa mahal mobil yang mereka kendarai. Mentor terbaik bukanlah dia yang menjanjikan Anda kekayaan instan. Mentor terbaik adalah pengalaman, kegagalan, dan riset Anda sendiri. Ingatlah, dalam dunia investasi, jika seseorang menawarkan Anda jalan pintas menuju surga, pastikan Anda tidak sedang berjalan menuju jurang, karena seringkali batas antara edukasi dan eksploitasi setipis kertas kontrak yang tidak pernah Anda baca. Terima kasih telah menyelami sisi gelap dunia finansial bersama Teori Manusia. Sekarang giliran Anda yang menjadi hakim. Menurut Anda, apakah ini akhir dari era Timothy Ronald atau dia akan bangkit kembali seperti yang sudah-sudah? Dan siapa sebenarnya sosok di balik topeng Skyholic? Tuliskan teori konspirasi terbaik Anda di kolom komentar. Diskusi kita di bawah sana mungkin lebih mencerahkan daripada kelas seharga puluhan juta. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan terus menggali fakta yang terkubur sedalam apapun itu. Sampai jumpa di teori selanjutnya. Tetaplah logis dan tetaplah menjadi manusia.